Om Swastiastu. Anak-anak, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya, Eka Pratiwi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang ikatan kimia, materi kelas 10 semester 1. Tujuan pembelajaran kita adalah jenis ikatan kimia ada 3, yaitu ada namanya ikatan ion, ada namanya ikatan kovalen, ada namanya ikatan logam. Mari kita bahas satu persatu. Ikatan ion. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Aku menyerahkan rumah ini padamu, Iwan. Aku menerimanya. Terima kasih. Nah, dengan melihat ilustrasi ini, kita dapat melihat bahwa dalam ilustrasi itu ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan religius kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kita diajarkan bahwa lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Jadi lebih baik kita memberi dibandingkan menerima, karena memberi adalah perbuatan positif, sedangkan menerima itu perbuatan negatif. Jadi lebih banyaklah berbuat positif dengan memberikan kontribusi kepada lingkungan maupun kepada sesama dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita kembali ke ikatan ion. Ada yang memberi, yang nanti yang memberi itu akan membentuk ion positif, dan ada yang menerima yang nanti akan membentuk ion negatif. Ikatan ion itu terjadi antara unsur logam yang lihat dalam cuplikan tabel periodik, keseluruhan ini adalah unsur logam, dan unsur non-logam, lihat cuplikan tabel periodiknya dari golongan 5A, 4A sampai 7A, itu adalah unsur non-logam. Nah, bagaimana ion yang terbentuk? Aku akan menyerahkan elektron demi kestabilanku. Sedangkan unsur non-logam mengatakan, aku menerima elektron demi kestabilanku. Sehingga nantinya unsur logam akan bermuatan positif, sedangkan unsur non-logam akan bermuatan negatif. Nah, bagaimana positif dan negatifnya? Perhatikan lagi berikut. Golongan 1A, yang anggotanya litium, natrium, kalium, dan rubidium, LiNaKRb itu akan bermuatan positif 1, 2A positif 2 yang anggotanya berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, Be, Mg, CaSr, Ba itu akan bermuatan positif 2. Sedangkan untuk unsur transisi itu tergantung nanti bilangan oksidasinya. Apa itu bilangan oksidasi? Itu akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Oke, sekarang kita akan masuk aluminium, itu positif 3, itu unsur logam. Kemudian unsur non-logamnya itu kita mulai dari 5A, nitrogen, fosfor, arsen, dan anggota yang lain itu akan bermuatan positif 3, negatif 3, kemudian oksigen, belerang, Se, Te itu akan negatif 2. Sedangkan golongan 7A, fluor, brom, iod, FCl, Bri itu akan bermuatan negatif 1. Oke. Bagaimana ikatan yang terbentuk? Mari kita cermati selanjutnya. Misalnya Li dan oksigen. Silahkan kalian perhatikan. Li di sini dia adalah positif 1. Sedangkan oksigen di sini, unsur non-logam, dia negatif 2. Maka Li-nya bentuk positif 1, oksigennya negatif 2. Sehingga nantinya ikatannya adalah seperti sebelum kita masuk ke ikatan, perhatikan di sini muatannya harus disamakan dulu. Di sini Li-nya untuk menetralkan oksigen dengan 2 muatan negatif diperlukan 2 atom Li yang bermuatan positif. Tidak boleh Li2+, tapi 2 Li+. Itu ya. Sehingga nanti ikatan yang terbentuk adalah Li-nya ada 2, O-nya ada 1. Li2O. Ini ikatannya. Bagaimana reaksi kimianya? Kita perhatikan ini. Kita lanjutkan contoh selanjutnya.
Mg dan Cl. Mg ada di sini, Mg2+, kemudian Cl ada di 7A, menjadi Cl-. Berarti dia akan menjadi Mg2+ dan Cl-. Oke, kita setarakan sekarang jumlah muatannya. Ya, kita memerlukan 2 atom Cl untuk menetralkan 1 atom Mg, sehingga ikatannya menjadi MgCl2. Biar muatannya sama ya ini ya. Ini kan 2+, nih 2 kali min 2 min. MgCl2. Bagaimana reaksi kimianya ya tinggal ditulis kembali. Kemudian ikatan selanjutnya Ca dengan S. Ca plus 2, S min 2. Oke, langsung karena jumlah muatannya sudah sama, jadi langsung CaS. 1 atom Ca hanya memerlukan 1 atom S untuk menetralkannya. Oke, kita lanjut. Sekarang persamaan reaksinya seperti ini. Oke, di rumah coba kalian buat ikatan ion antara 1 kalium dan oksigen, 2 magnesium dan oksigen, 3 strontium dan fluor. Oke, kita lanjut ikatan kovalen. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Aku mempunyai mobil-mobilan, tapi aku memerlukan bonekamu untuk mobil-mobilanku. Begitu kata Iwan. Sekarang Ani berkata, aku mempunyai boneka, tetapi aku memerlukan mobil-mobilanmu untuk permainan rumah-rumahanku. Berarti keduanya tidak ingin menyerahkan mainannya, tetapi mereka menginginkan mainan temannya untuk digunakan bersama-sama mainan mereka. Bagaimanakah caranya? Benar, mereka harus menggunakan mainan itu bersama-sama. Penggunaan bersama pasangan elektron itulah yang disebut sebagai ikatan kovalen. Oke, ikatan kovalen itu terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Jadi sama-sama antara non-logam ya. Kemudian jenis ikatan kovalen ada namanya ikatan kovalen tunggal. Berarti yang digunakan bersama-sama itu hanya 1 pasang. 1 dari si A, 1 dari si B digunakan bersama-sama. Kemudian ada ikatan kovalen rangkap 2. Berarti yang digunakan ada 2 pasang. 2 dari A, 2 dari B. Berarti kan ada 2 pasang. Kemudian ada ikatan kovalen rangkap 3. 3 dari A, 3 dari B. Berarti ada 3 pasang. Kemudian ada ikatan kovalen koordinasi. 2 dari A, tetapi B tidak punya. Tetapi kedua dari A itu digunakan bersama-sama antara A dan B. Tidak ada yang menyerahkan, tidak ada yang menerima di sana, tetapi menggunakan bersama-sama. Itu disebut dengan kovalen koordinasi. Oke. Ikatan kovalen digambarkan dengan struktur Lewis dot, yaitu dot elektron terluar suatu atom. Contoh ikatan kovalen, misalnya hidrogen dengan hidrogen. Hidrogen golongan 1A berarti dia punya 1 elektron valensi. Untuk stabil, ini dia bentuk ikatan Lewis. Oke, lupa ibu sampaikan, untuk ikatan kovalen itu ada stabil dengan 2, ada stabil dengan 8 elektron. Tetapi yang 2 itu hanya hidrogen saja. Oke, berarti ini dia sepasang, berarti ini namanya ikatan kovalen tunggal kalau digambarkan seperti ini. Kemudian Cl dengan Cl seperti ini ya. Oke, ini namanya ikatan kovalen tunggal juga. Kemudian ada hidrogen dengan oksigen seperti ini. Oksigennya nanti stabil dengan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan hidrogennya stabil dengan 2, 1, 2, 1, 2. Yang stabil dengan 8 disebut dengan mengikuti aturan oktet. Sedangkan yang stabil dengan 2 disebut mengikuti aturan duplet. Ini duplet, ini oktet, ini duplet, duplet, duplet. Seperti itu. Oke. Contoh ikatan kovalen lagi. Perhatikan struktur HSO4 berikut ini. H2SO4 ya, hanya ada 2, S-nya 1, O-nya 4. H2SO4 berikut ini. Coba kalian lihat ikatan kovalen tunggal. Ini namanya ikatan kovalen tunggal. Kenapa tunggal? Karena ada 2 sepasang elektron yang digunakan bersama-sama, di mana pasangan elektron itu 1 berasal dari H, 1 berasal dari O.
Begitu juga yang ini satu dari S, satu dari O. Kemudian yang ini, nah ini kan lamanya sama ya, kedua-dua elektron ini berasal dari S. Berarti nanti dianggap ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Kemudian yang ini satu dari H, ini satu dari O. Berarti ikatan kovalen tunggal. Begitu juga yang ini satu dari S, satu dari O. Ikatan kovalen tunggal. Yang ini kedua-duanya dari S, tapi digunakan bersama-sama dengan O. Ini disebut kovalen koordinasi. Bagaimana dengan ini yang di bawah ini? Nah, ini bukan ikatan, bukan elektron ikatan, karena tidak ada digunakan bersama-sama antara dua atom, ya. Begitu juga yang ini bukan ikatan, ya, bukan elektron ikatan yang ini juga. Lanjut. Contoh selanjutnya seperti ini. Yang ini keduanya berasal dari S, maka ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Begitu juga yang ini. Nah, kalau ini dua dari S, dua dari O. Ini ada dua pasang yang digunakan, maka ini adalah ikatan rangkap, kovalen rangkap dua pasang, ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini, ini salah, ini harus garisnya dua harusnya, ya. Oke, lanjut. Tugas kalian di rumah adalah tentukanlah jenis ikatan kovalen pada gambar berikut ini. Pada HNO2, hanya satu N-nya, satu O-nya 2. Oke, lanjutnya ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antara atom-atom logam. Contohnya logam besi, seng, dan perak. Salah satu teori yang dikemukakan untuk menjelaskan ikatan logam adalah teori lautan elektron. Ini dianggap logam itu kan bermuatan positif, ya. Itu dikelilingi oleh elektron seperti lautan yang bergerak bebas, ya. Teori lautan elektron ini menyebabkan logam dikatakan memiliki konduktivitas termal dan listrik yang baik, karena dia mampu mengantarkan listrik dan panas dengan baik, berkilau dan memantulkan cahaya, ya. Dapat ditempa, kalian tahu besi dapat ditempa, logam-logam semua dapat ditempa. Memiliki variasi kekuatan mekanik, ya, dia memiliki kekuatan mekanik, kekuatan yang bervariasi tergantung jenis logamnya. Kemudian sifat senyawa berdasarkan ikatannya. Mari kita bahas sifat senyawa, senyawa ion, senyawa kovalen, dan unsur logam atau amalgam. Oke, titik didih senyawa ion itu titik didihnya tinggi, senyawa kovalen rendah. Begitu senyawa logam tinggi, itu berbeda. Jadi kalau ada suatu senyawa yang punya titik didih rendah, berarti senyawa itu sudah dipastikan adalah senyawa kovalen. Tapi kalau tinggi, dia bisa senyawa ion, bisa senyawa logam. Kemudian daya hantar listrik. Nah, daya hantar listrik itu senyawa ion dalam bentuk padat itu tidak menghantarkan listrik, tetapi dalam bentuk lelehan, ya, dalam bentuk larutan, iya. Oke. Senyawa kovalen itu dalam padat tidak menghantarkan listrik kecuali grafit, maksudnya arang, ya. Kemudian lelehannya tidak, larutannya hanya larutan senyawa yang polar. Apa itu larutan polar dan non-polar? Nanti kita bahas lebih lanjut. Unsur logam dan non-unsur logam, senyawa logam itu padatan, iya, mengantarkan listrik, lelehan, iya, larutannya tidak, ya. Oke, kemudian kelarutan dalam air, pelarut polar. Umumnya kalau senyawa ion larut, karena semua senyawa ion adalah polar. Polar itu artinya kutub, berarti semua bentuk kutub. Kan ion itu terdiri dari kutub positif dan kutub negatif, berarti dia adalah senyawa polar. Sedangkan senyawa kovalen umumnya tidak larut kecuali senyawa kovalen polar, karena senyawa kovalen ada dua, ada senyawa kovalen polar dan ada senyawa kovalen non polar. Kemudian unsur logam yaitu tidak larut dalam air. Kelarutan dalam kloropom, pelarut non-polar, senyawa ion tidak larut karena dia adalah senyawa polar, maka dia tidak akan larut dalam pelarut non-polar. Senyawa kovalen dia akan larut, tetapi hanya untuk senyawa kovalen non-polarnya saja. Ikatan logamnya tidak, senyawa logam tidak larut dalam. Oke, selanjutnya kita tugas kalian adalah lihatlah soal objektif berikut ini tentang sifat senyawa.